하지 않게 조심하는 거지. Film ini berjudul Weak Hero yang berasal dari Korea, di mana anak-anak zaman sekarang menyebutnya sebagai drakor. Film ini mengisahkan tentang pembulian di sekolah yang masih marak terjadi hingga saat ini, sehingga sang raja dari sekolah tersebut mengamuk dan tiba-tiba intro. Awal film kita diperlihatkan oleh seorang siswa yang dikenal kutu buku yang bernama Yensian. Yensian tipikal siswa yang sangat rajin, bahkan ia datang sebelum sekolah dibuka dan kantin Pak Mamat dibuka. Yensian dikenal siswa yang sangat pintar karena pada saat jam pelajaran, gurunya memberitahu bahwa ada dua murid yang mendapatkan juara. Juara pertamanya adalah Yensian itu sendiri dan juara kedua adalah Yengbin. Di mana Yengbin ini adalah siswa pintar tetapi ia murid yang berandal. Setelah itu bu guru memberitahu mereka untuk lebih giat belajar karena beberapa minggu ke depan akan ada ujian. Scene berpindah ketika kita diperlihatkan di mana Yongbin sedang membuli salah satu siswa di sana, dan setelah itu Yongbin sengaja melemparkan sendal ke arah Yensian dengan tatapan mata yang sangat tajam, setajam alis ibu-ibu ini nih. Yensian hanya mengatakan kepada Yongbin bahwa lain kali ia harus berhati-hati. Yongbin merasa diremehkan dengan kata-kata itu. Lalu Yongbin menghampiri Yensian dan mengancam balik. Di waktu itu juga datang segerombolan pemain baseball yang sangat sangar, sesangar kumis Pak Mehmet. Mereka mencari siswa yang bernama An Soho. Diketahui An Soho telah memukul seorang wanita, namun dengan tenangnya Soho yang baru saja bangun dari tidurnya menghadapi para pemain baseball sendirian. Dengan lihai ia berhasil mengalahkan para pemain baseball tanpa terluka. 선 넘네. Diketahui Soho ini adalah mantan atlet MMA sehingga ia sangat pandai berkelahi layaknya Khabib Nurmagomedov. Setelah baku hantam selesai, Soho tak sengaja menjatuhkan peralatan tulis Yensian sehingga ia meminta maaf kepadanya. Ketika esok hari Yensian seperti biasa masuk lebih awal dibandingkan teman-temannya, ia menemukan Soho tertidur di sekolah. Setelah itu terlihat para siswa bersiap untuk memulai jam pelajaran olahraga, akan tetapi Yensian tidak menemukan baju olahraganya di tas. Yensian menyadari bahwa Yongbin telah mengambil baju olahraganya. Tanpa banyak bacot, Yensian langsung menghampiri Yongbin dan memperingati untuk tidak mengganggunya lagi. Namun seketika teman Yongbin langsung mencekik Yensian, beruntungnya salah satu guru datang untuk menghentikan mereka. Scene berpindah di mana Yensian sedang terlihat santai di rumahnya. Seketika itu kedatangan tamu di mana ternyata itu adalah Soho yang sedang bekerja separuh waktu. Diketahui ia mengantarkan makanan ke alamat yang salah dan mampir ke tempat Yensian untuk meminta satu botol air minum saja. 내일 보자. Keesokan harinya terlihat sekolah mereka didatangi murid baru yang bernama Oh Beom. Ia memilih pindah karena di sekolah lamanya ia sering dibully oleh teman-temannya. Namun saat jam istirahat, Yongbin mulai mengganggu murid baru tersebut. Seketika Yensian meminta Yongbin untuk tidak mengganggunya. Akan tetapi Yongbin menolak dan membuat suasana menjadi tegang. Namun ketika Soho terbangun, mereka menghentikan ketegangan tersebut. 싫은데.
Di malam harinya, Yongbin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta narkoba di sebuah klub malam, di mana narkoba tersebut mereka beli dari seorang gangster yang bernama Sekdai, yang merupakan sepupu dari Yongbin. Ia menanyakan efek samping narkoba tersebut apabila ditempelkan di kulit, karena ia akan melakukan hal gila itu dengan narkoba tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Yongbin yang mengetahui Oh Beom adalah orang yang sering dibully di sekolahnya sebelumnya, ia berjanji kepada Oh Beom tidak akan membulinya asalkan ia mau menempelkan narkoba tersebut pada kulitnya Yanxian. Karena kebetulan Oh Beom duduk tepat di belakang Yanxian, akhirnya Oh Beom mau melakukan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Yanxian yang menyadari hal tersebut mulai bertindak brutal. Saat Yongbin hampir terbunuh, Soho datang untuk mencegahnya dan berkata mereka boleh saja berkelahi, akan tetapi dengan batas wajar. Yanxian yang sudah sangat emosi melempar Soho dan seketika datang gurunya untuk melerai perkelahian tersebut. Yongbin yang kini dirawat di rumah sakit, terlihat Yanxian ditemani oleh gurunya datang menjenguknya. Sesampainya di sana, Yanxian mendapatkan omelan dari ibunya Yongbin, akan tetapi Yanxian menunjukkan sesuatu kepada ibunya Yongbin, yaitu sebuah narkoba yang dibawanya ke sekolah. Hal ini membuat Yongbin dideportasi dari sekolah tersebut. Sepulangnya Yanxian, ia ditanya oleh ayahnya, namun Yanxian adalah seseorang yang tak pernah berkeluh kesah karena ia memahami bahwa sang ayah hanya sibuk memikirkan pekerjaannya. Ditambah lagi kedua orang tua mereka baru saja berpisah, yang membuat Yanxian memiliki sifat yang dingin walaupun ia harus menelan dan menghadapi rasa sakit yang ia terima dengan tabah. Scene berpindah di ruang kelas sekolah, terlihat Yanxian didatangi oleh rekan-rekan Yongbin yaitu Li Jung dan Tai Han. Mereka yang masih tak terima perlakuan Yanxian kepada Yongbin mengajaknya untuk berkelahi. Yanxian yang tidak ingin mereka semena-mena lagi pun menyanggupi tantangan mereka. Seketika itu, Yanxian dengan tatapan dingin membuat mereka sangat ketakutan. 복습을 해야지. 부탁. 한다고 짐을 흘린다. Scene berpindah ketika sepupu Yongbin yang seorang gangster mendatanginya ke rumah sakit. Ia sangat tidak terima terhadap perlakuan Yanxian kepadanya dan meminta bantuan kepada sepupunya itu untuk balas dendam kepada Yanxian. Saat Yanxian sedang dalam perjalanan pulang sekolah, bus yang ditumpangi Yanxian pun berhenti tepat di sebelah Soho yang sedang mengantarkan makanan, di mana mereka terlihat saling menyapa. Yanxian pun meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan di sekolah dan akan menebus kesalahannya kepada Soho. Keesokannya di sekolah saat sedang istirahat, Yanxian pun menepati janjinya kepada Soho untuk mentraktir makan siang. Sejak saat itu hubungan mereka mulai membaik dan mulai menanyakan keanehan mereka satu sama lain. Hal itu yang membuat orang-orang di sekolah merasa aneh. Sepulangnya Yanxian dari sekolah, mereka dihadang oleh sekelompok gangster yang dimana di sana terdapat sepupunya Yongbin. Oh Boem yang mengetahuinya kembali masuk ke dalam sekolah untuk memberitahu Soho untuk meminta bantuannya. Namun Soho yang akan pergi bekerja sempat menolaknya, akan tetapi dengan rayuan Oh Boem seketika Soho mau membantunya. Karena Oh Boem berjanji akan memberikannya banyak uang kalau ia mau membantunya. Karena bagaimanapun ia merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya kepada Yanxian. Perkelahian pun mulai terjadi.
Seketika gangster-gangster tersebut meninggalkan mereka karena malu dengan ucapan Soho yang mengatakan mereka hanya pengecut yang hanya bisa mengeroyok saja. Yang Bin yang melihat hal tersebut pun semakin marah dan dendam kepada Yanxian. Kemudian mereka diajak ke tempat kerjanya Soho. Dikarenakan Soho terlambat bekerja, mereka pun berinisiatif untuk membantu pekerjaan Soho, di mana kali ini adalah kali pertama Yanxian bisa tersenyum saat melihat tingkah laku dari Soho. Di sisi lain, pria pemimpin gangster yang bernama Gyeongsu terlihat sedang memarahi anak buahnya karena telah gagal menjalankan tugasnya. Gyeongsu seketika memukuli Sok-dae di depan anak buahnya. Yongbin yang mendatangi Sok-dae di rumah sakit untuk menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba bos Sok-dae dan mengatakan itu adalah kesalahannya. Sementara itu juga Yanxian yang sedang berada di sebuah toko tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Dong-hee yang sedang mencuri sebuah lipstik. Namun karena takut aksinya diketahui, Dong-hee berpura-pura menjadi temannya Yanxian. Setelah berhasil keluar dari toko, Dong-hee mengejar Yanxian dan mengajaknya untuk makan bersama. Sembari makan, mereka mengobrol dan mencoba bertukar nomor ponsel.